teh malah ketiduran, buat renungan habis nge-share malah ketiduran ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur malam ini kami mau mendengar perenungan bahwa kami mau melihat kebesaran Tuhan, kami mau melihat bagaimana cara Tuhan yang begitu luar biasa memelihara kehidupan kami. Kami mau berkata bukan dengan kekuatan kami menjalani hidup, tapi kekuatan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan-Mu sampai hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya, tetap sukacita. Walaupun hari ini sudah malam, saya cuman berusaha untuk perenungan sejenak ya, supaya setelah perenungan pikiran kita begitu dipenuhi dengan firman, kita bisa mempunyai semangat. Karena orang yang semangat yang dapat menanggung penderitaan ya. Orang yang sukacita juga orang yang bisa menjalani kehidupan sampai akhir. Coba orang hidup tidak punya semangat, tidak punya sukacita, tidak punya pengharapan. Nah, orang kalau sudah nggak punya semangat, nggak punya sukacita, nggak punya pengharapan, pasti banyak penyakit, pasti hidupnya terpuruk, pasti hidupnya sudah seperti kayak orang tuh sudah frustasi. Tapi kalau orang di tengah penderitaan tetap semangat, tetap sukacita karena dia punya pengharapan, walaupun masalah keuangannya nggak bisa diharapkan, suaminya nggak bisa diharapkan, anak-anak nggak bisa diharapkan, ekonomi usaha sudah nggak bisa diharapkan. Tapi waktu dia berkata, Tuhan, aku mau semangat, mau sukacita, karena aku meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah, orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan nggak akan pernah dipermalukan. Jadi nggak ada salahnya kita berharap terus aja ya, walaupun orang bilang gini, aduh mustahil rasanya, tapi percayalah kalau Tuhan, saudara, pengharapan kita dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Pengharapan kita dalam Tuhan juga nggak akan pernah dipermalukan. Pengharapan kita dalam Tuhan juga nggak pernah mengecewakan. Jadi orang berharap itu kan tidak bayar, saudara ya. Kenapa kita mesti putus pengharapan ya? Kalau orang berharap bayar, nah saudara perlu berhenti berharap. Tapi selama pengharapan sama Tuhan itu tidak bayar, dan saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya, ya jangan berhenti berharap. Tangkap ya. Jadi malam ini saya akan berkhotbah tentang bukan kekuatanku menjalani hidup. Tangkap ya. Saat ini kalau kita kuat itu bukan kekuatan kita secara akal. Seperti contohnya saya ya, tadi ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol sama, setelah pelayanan ngobrol-ngobrol, orang bilang gini, secara akal kalau bukan karena kekuatan Tuhan, Bu Eli, ya nggak mungkin kuat. Nah jujur, kenapa? Lah saya ini sudah kepala 5 ya. Tadi tanya, Bu Eli habis dari Semarang mau kemana? Ke Jakarta langsung. Kemarin dari Bali pelayanan pulang sampai rumah malam ya, makanya nggak sempet ST kemarin. Langsung besok pagi-pagi jam 6 berangkat ke Semarang naik mobil. Tadi naik pesawat terbang ke Jakarta. Secara akal orang bilang gini, nggak mungkin loh punya kekuatan umur kepala 5 bisa kuat sehat ya. Itu kalau bukan karena kekuatan Tuhan, ya nggak mungkin. Oh jelas, namanya orang sudah kepala 5, gimana coba saudara? Yang namanya onderdilnya semua kan, orang sudah kepala 5 kan sudah tua ya. Tapi kita percaya kalau kita hari ini bisa kuat, kita bisa tetap sukacita, tetap waras, termasuk diri saya juga bisa kuat, walaupun secara akal orang bilang tidak mungkin kuat badannya, tapi buktinya kuat. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan yang menopang. Makanya hari ini yuk, yang penting semangat, yang penting sukacita, yang penting punya pengharapan, maka kita percaya kita pasti kuat. Makanya judul khotbah malam ini, bukan kekuatanku menjalani hidup. Saudara tenang aja,
tanya, Bu, gimana jalani hidup? Kalau orang tanya, Bu, kamu gimana jalani hidup? Tidak tahu, saudara. Tapi yang pasti saya punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, itu yang membuat saya tetap semangat, tetap sukacita. Coba kalau tidak punya pengharapan sama Tuhan, ya nggak mungkin saya semangat. Tidak mungkin saya bisa kuat sampai hari ini menjalani kehidupan. Nah, hari ini yuk kita lihat dulu. Ya, tadi pagi saya sempat sharing ayat ini. Apa sih yang membuat saya sadar bahwa di dalam hidup ini sampai hari ini kekuatan apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya tanpa kita sadari. Tuhan itu memberikan kekuatan. Buka Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9. Walau di tengah resesi, mau di tengah hari ini engkau mengalami keadaan yang hancur-hancuran, engkau mengalami keadaan yang sulit, apa yang membuat kita tetap bangkit? Setiap hari kita merasakan apa, saudara? Hari ini jangan tunggu kaya dulu, saudara bisa baru merasakan hidup ini, menikmati hidup. Tunggu diberkati, tunggu nyaman. Enggak, senyatanya walaupun di tengah badai kita pasti bisa menikmati hidup. Tenang aja. Karena kan bukan kekuatan kita menjalani hidup, tapi kekuatan Tuhan. Makanya kalau ada orang di masa sukar, enggak bisa menikmati hidup, itu salah besar. Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Ayat 9. Tuhan itu baik kepada siapa, saudara? Semua orang, termasuk saudara dan saya. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sampai hari ini kita percaya bahwa kita ini tetap punya Tuhan yang murah, ya. Makanya kita ini punya Tuhan yang murah, pengasih, penyayang, panjang sabar, besar kasih setianya. Kita ini punya kemurahan Tuhan yang sudah tidak terbatas. Hidup tiap hari bisa kuat. Kenapa? Karena kita ditopang oleh Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Yang pertama berarti kita ini punya apa, saudara? Tuhan itu penuh kemurahan. Yang kedua, Tuhan itu baik. Yang kedua, Tuhan itu baik kepada semua orang. Yang ketiga, Tuhan penuh rahmat. Jadi kalau saya bisa simpulkan hidup hari-hari ini, Tuhan itu penuh kemurahan, Tuhan itu penuh kebaikan, dan Tuhan itu penuh rahmat. Anggap ya. Jadi sekali lagi, saudara yakin enggak? Bukan dengan kekuatan, kan ada lagunya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku dan penolongku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Saudara percaya, hari ini yang membuat kita tidak kuat karena mata kita tidak memandang Tuhan. Mata kita lihat masalah. Kita kalau mandang Tuhan, Tuhan memandang kita juga. Hari ini kira-kira di tengah masa sulit, bangkrut, rumah tanggamu kacau balau, yang namanya kesehatan kacau, saudara punya masalah yang besar, mata Tuhan itu tetap memandang saudara. Kita ini sebagai biji matanya, nggak mungkin mata Tuhan nggak memandang saudara. Tapi seringkali kita nggak berpandang-pandangan sama Tuhan. Makanya kita nggak kuat. Daud itu bilang apa? Tuhan itu yang ada di sebelah kananku, ya. Apa yang ada, saudara, hari ini ketika Tuhan ada di pihak saudara, saudara tidak boleh pandang masalah. Mata Tuhan tertuju kepada saudara, mata kita juga harus tertuju kepada Tuhan. Jadi saudara dan Tuhan itu harus pandang-pandangan. Pada waktu kita melihat Tuhan, memandang Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh
kemurahan itu ada di pihak saudara. Hari ini Tuhan siapa yang lagi memandang matanya kepada saudara? Hari ini adalah Tuhan yang penuh kemurahan, yaitu Tuhan yang panjang sabar, pengasih, ya, yang penyabar juga, yang penuh kasih setia, itu ada di pihak saudara. Tuhan yang bagaimana? Penuh kebaikan. Hari ini saudara itu berdiri, jangan sampai saudara bisa menikmati hidup ketika hutang lunas, ketika harta bertambah, deposito bertambah, dapat pekerjaan, suami kembali, istri kembali, anak-anak baik. Enggak, saudara. Kita hari ini harus bisa menikmati hidup, karena itu tadi, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Berarti kalau Tuhan di samping saudara, kita mampu? Enggak, jelas. Makanya 3 hal yang saya akan bahas di Mazmur 145. Hari ini perenungan singkat, saya juga agak ngantuk ya. Nanti saudara renungkan kata-kata, iya ya, Tuhan itu mandang kita, tapi kita nggak mandang Tuhan, makanya nggak kuat. Kita cuman pandang buku rekening koran, kita pandang WhatsApp-nya suami, kita lihat responnya suami kok nggak cinta sama kita, ya, kita lihat suami kok cuekin kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa dalam hidup ini kalau Tuhan berkata, nak, sukacita, mana sih yang lebih besar, cintanya suamimu atau cintanya Tuhan? Tidak apa-apa, kasih suamimu hari ini tidak ada, kan masih ada kasihku. Mungkin hari ini keuanganmu lagi rugi, kan masih ada berkatku, rezekiku, kekayaan bangsa-bangsa. Mungkin hari ini engkau mengalami penyakit, kan masih ada bilur-bilurku. Jadi kenapa sih kita ini hari ini kok berkata tidak kuat, tidak kuat? Siapa yang bilang kita ini tidak kuat? Semua itu tidak melampaui kekuatan. Tuhan itu sudah berikan anugerahnya cukup buat kita menjalani hidup. Bahkan Tuhan itu sudah memberikan sukacita, kelegaan yang melampaui segala akal. Nggak mungkin kita nggak kuat. Apa yang membuat kita tidak kuat? Karena kita ini terlalu banyak memandang masalah keuangan, dilihati buku rekening koran, tidak cukup Tuhan, tidak cukup, tidak kuat Tuhan. Lihat WhatsApp-nya suami sayang-sayangan dengan wanita lain, tidak kuat Tuhan, tidak kuat. Nah, kalau kita pandang Tuhan, saudara tidak perlu lagi cek WhatsApp-nya suami. Saudara tidak perlu lagi hari ini memandang masalah, memandang HP-nya suami, memandang rekening koran. Saudara mulai memandang, Tuhan tidak punya pekerjaan, gimana Tuhan sakit. Kalau kita pandang Tuhan, semuanya beres. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Sakit, masih ada bilur-bilurku. Dokter angkat tangan, obat sudah tidak ada, masih ada bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan semua segala macam penyakit. Kita percaya hari-hari ini, yuk kita mau hidup. Saudara berkata tidak kuat, Tuhan bilang pasti kuat, nak. Pokoknya lihat apa yang akan aku kerjakan. Hari ini saya akan bahas 3. Tuhan itu penuh kemurahan, Tuhan itu penuh kebaikan, Tuhan itu penuh rahmat. Jadi tidak ada alasan kita tidak kuat. Kalau Tuhan yang berpihak kepada saudara sudah memberikan kemurahan, kebaikan, dan rahmat, saudara mau tuntut Tuhan itu apa lagi? Kita walaupun hari ini di tengah hutang, kita pasti kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap berikan kebaikannya buat anak-anaknya. Jujur, kita sebagai orang tua, kalau kita didik anak kita, kita hajar, kita disiplin, kita hari ini menghukum anak kita, tentunya menghukumnya dengan kasih nggak? Dengan kebaikan nggak? Dengan anugerah nggak? Jelas. Sama Bapak di surga, walaupun kelihatannya kita teriak, tapi Tuhan tidak lakukan sesuatu, karena dia tahu bagaimana cara untuk menolong saudara di waktu yang tepat. Ku kan melihat, dia jadikan semua. Nah, kita lihat ya satu persatu. Kalau Tuhan penuh kemurahan itu yang pertama. Kenapa? Kita tahu Tuhan siapa yang memberikan kemurahan, Tuhan yang penyayang, penyabar, ya, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang hari ini pengasih. Itu Tuhan yang penuh kemurahan, hari ini lagi
ada di pihak saudara dan saya. Makanya kalau Tuhan penuh kemurahan, tidak ada orang yang bilang tidak kuat. Kenapa? Karena yang pertama, kemurahan Tuhan itu bagaimana Tuhan itu tidak akan melampaui kekuatan karena Dia berikan kekuatan. Saudara percaya di tengah masa-masa yang sulit, saudara tetap akan mampu menjalani kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan yang beri kekuatan, tidak melampaui kekuatan. 1 Korintus 13 ayat 10. Yang kedua, Tuhan juga memberikan apa, saudara? Memberikan anugerahnya setiap pagi. Tidak mungkin saudara tidak kuat. Cukup, Tuhan berkata. Yang ketiga, Tuhan juga memberikan apa? Sukacita itu tadi, kelegaan yang melampaui segala akal. Makanya kalau orang hari ini berjalan dalam kemurahan Tuhan yang panjang sabar, yang penyayang, pengasih, penyabar, dan penuh kasih setia, maka tidak ada orang yang berkata hari ini aku tidak kuat. Karena senyatanya Tuhan sudah memberikan sukacita yang melampaui segala akal. Kita ini hari ini bisa kuat itu karena apa? Karena kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam kekuatannya Tuhan. Kita berkata setiap hari anugerah Tuhan itu sudah cukup untuk membuat kita menjalani kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Bahkan yang ketiga, Tuhan itu memberikan sukacitanya yang melampaui segala akal. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana Tuhan itu penuh kebaikan. Saudara lihat Mazmur 145. Tuhan itu penuh kebaikan, ayat 13 dan 14. Tuhan setia dalam segala perkataannya, Tuhan itu setia dalam segala perbuatannya. 14. Tuhan penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tenang aja. Bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup, tapi kekuatannya Tuhan. Kenapa? Karena saudara percaya, kita tidak setia aja, Tuhan itu setia. Apalagi kalau kita setia. Tangkep ya, kita tidak setia, Tuhan itu setia. Apalagi kalau kita setia. Saudara tidak perlu lari dari prosesnya Tuhan, sudah setia aja. Yang pertama, kebaikan Tuhan itu penuh, saudara. Yaitu apa? Tuhan setia dalam perkataannya. Waktu kita tinggal dalam proses, tinggal dalam ruang tunggunya Tuhan, Tuhan setia enggak? Jelas. Makanya kalau baca firman, kita yakini, kita percayai firman, Tuhan itu setia menggenapi perkataannya. Tuhan setia dalam segala perbuatannya. Artinya, tidak mungkin Tuhan tidak bertindak menolong saudara. Kalau setia dalam perbuatan Tuhan itu berarti Dia pasti turut bekerja, Dia pasti turut berperang, Dia pasti turut bertindak di dalam setiap masalah saudara. Berbicara perbuatan itu berarti Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan, Tuhan turut berperang, ya. Untuk apa saudara? Untuk hari ini membuat mujizat, dan Tuhan turut bertindak untuk memperjuangkan perkara saudara menjadi suatu kemenangan. Jadi sekali lagi hari ini jangan takut, Tuhan itu setia dalam perkataan, Tuhan setia dalam perbuatan, dan Tuhan itu setia penopang bagi orang, semua orang yang jatuh. Hari ini siapa yang jatuh saudara dan saya, semua orang yang jatuh, dan Dia juga penegak bagi semua orang yang tertunduk, yang jatuh, yang lagi malu kena aib. Tuhan itu setia saudara. Makanya kalau Tuhan penuh kebaikan berarti kita itu pasti kuat. Bukan dengan kekuatan kita menjalani hidup, tapi dengan kekuatan Tuhan pasti kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Ya, setia dalam segala perkataannya, Tuhan setia dalam perbuatannya, bekerja, bertindak, berperang. Tuhan itu juga penopang bagi semua orang yang jatuh, yang lagi jatuh keuangannya, jatuh rumah tangganya, jatuh kesehatannya, jatuh hartanya. Saudara percaya, hari ini kita pasti kuat karena kita ditopang. Suatu kali kalau ditopang itu tidak mungkin hancur saudara. Orang ditopang itu pasti di tengah jatuhnya pasti bangkit kembali, dan Tuhan itu penopang bagi semua
penegak bagi semua orang yang tertunduk. Saudara dan saya mungkin hari ini orang tertunduk itu kena aib, malu-malu. Ya, orang percaya hari ini kalau kita lagi kena aib pasti bilang gini, Tuhan malu. Tapi Tuhan berkata malam ini, jangan malu. Aib itu tidak selamanya, karena aku penegak bagi orang yang tertunduk. Saudara hari ini memang dipermalukan, tidak enak, tertunduk ya. Tapi saudara percaya suatu kali Tuhan penegak. Kita pasti tegak berdiri kembali. Yang tadinya tertunduk akan jadi tegak. Yang jatuh ditopang jadi bangkit kembali. Tangkep ya, yang setia dalam perkataannya. Saudara harapkan saudara dengan perkataan firman. Pasti. Kalau Tuhan setia, pengharapan kita pasti digenapi. Kalau Tuhan itu setia dalam perbuatannya, tenang aja. Dia lagi bekerja, dia lagi berperang, dia lagi bertindak. Saudara, diam, tenang, percaya, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan yang penuh katakan. Ya, malam ini kita sudah belajar, oh ternyata dalam hidup ini walaupun Tuhan itu tidak terlihat, tapi Tuhan itu nyata, saudara. Nyata apa? Penuh kebaikan, penuh kemurahan, penuh rahmatnya. Nah, yang ketiga, oh sudah terakhir saudara ya. Setelah itu kita selesai. Penuh rahmat, Mazmur 145 ayat 15 sampai 17. Setelah itu kita selesai. Saudara bisa istirahat sudah ya, daripada saudara dengar berita yang menakutkan, lebih baik kita dengar firman. Malam ini sebelum tidur kita mau lakukan langkah profetik. Apa langkah profetiknya? Yaitu kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku pasti kuat. Bukan dengan kekuatanku aku bisa menjalani hidup, tapi dengan kekuatanmu aku pasti kuat. Dan kalau saudara berkata kita pasti kuat, saudara harus bangkitkan semangat, saudara harus bangkitkan sukacitamu, dan harus bangkitkan pengharapanmu. Jangan kita berkata kita pasti kuat tapi kita kehilangan semangat. Tuh gimana ya, gimana enggak. Saudara, ketika kita semangat, kita sukacita, maka orang yang semangat itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang hari ini semangat juga dapat menanggung penderitaannya. Saudara percaya, yuk kita lihat mata sekalian orang menantikan engkau. Nah itu mata. Makanya mata kita sama mata Tuhan itu harus saling pandang memandang. Jangan lihat masalah lagi. Mata itu lihat Tuhan. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Saudara, ada kata kunci. Waktu mata kita memandang Tuhan dan Tuhan memandang kita, firman berkata, maka Tuhan memberi mereka makanan pada waktunya. Hari ini percayalah, waktu kita terus memandang Tuhan, kita pasti kuat. Dan Tuhan itu pasti beri makanan pada waktunya. Tenang aja. Siapa yang butuh makanan hari ini? Tuhan, makanan itu jawaban. Percayalah, kita pasti diberi jawaban pada waktunya. Kita tidak akan takut ketika mata kita memandang Tuhan, Tuhan memandang kita. Dan malam ini Tuhan berkata, nak, aku pasti beri engkau jawaban pada waktunya. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Hari ini berikutnya ayatnya, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Lihat ya, 17, Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan Tuhan itu penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Hidup ini penuh rahmatnya Tuhan. Sampai hari ini walaupun kelihatan hidupmu tidak adil, tabur tuai itu ada, saudara. Firman jelas berkata, hari ini mata sekalian orang menantikan Tuhan. Waktu kita menantikan Tuhan di ruang tunggunya Tuhan, mata kita itu jangan jalan kemana-mana.
Jangan matanya lihat keuangan, lihat WhatsApp suami, lihat sosmednya Aniani, pelakor, nanti matanya kita lihat apa Facebooknya suami, lihat laptopnya suami, ya kita lihat apalagi ada banyak orang yang matanya jalan-jalan saudara. Sementara Tuhan itu berkata, mata sekalian orang menantikan Tuhan. Mata kita dengan mata Tuhan, pastikan malam ini profetik ya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan ada di pihak saudara, Tuhan itu walaupun hari ini nggak kelihatan wujudnya, tapi Tuhan itu berkata mata Tuhan tertuju buat saudara dan saya. Mata sekalian orang menantikan Tuhan, berarti mata kita dan mata Tuhan itu saling pandang memandang. Makanya kenapa kalau kita berdoa kadang-kadang kita lihat ke atas. Kenapa? Karena kita tahu setiap hari itu ada matanya Tuhan yang tertuju. Makanya kalau ada camp apa kan diajak pelatihan. Saya pernah ikut camp yang pelatihannya kalau mau hari keberapa itu pelatihannya berdoanya mengadah ke atas, melihat dengan langkah iman bahwa mata Tuhan lagi tertuju kepada mata kita. Jadi kita mengangkat ke atas. Malam ini kalau saudara mau berdoa, saudara enggak apa-apa lakukan itu. Selama ini kan kalau berdoa gini, ya kan, tunduk. Nah sekarang kalau kita mau lakuin langkah profetik, kita mau berdoa, kita mau lakukan seperti firman, mata sekalian orang menantikan Tuhan. Saudara bisa langkah profetik, Tuhan, aku lagi memandang matamu Tuhan, mata yang selalu tertuju kepadaku. Tuhan, Engkau tahu ya apa yang aku alami. Engkau tahu aku harus bayar utang, jatuh tempo. Tidak apa-apa saudara, ngomong sama, karena mata Tuhan lagi tertuju buat saudara. Waktu saudara mengadakan mata, maka saudara bicara sama Tuhan. Tuhan, aku hidup hari ini kan penuh kemurahan-Mu, penuh kebaikan-Mu, dan penuh rahmat-Mu. Engkau tahu apa yang aku alami. Aku lagi butuh angsuran jatuh tempo. Aku lagi mau jual aset. Aku mau minta kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu. Percayalah, kalau Tuhan yang penuh kemurahan itu ada di pihak saudara, hari ini jangan takut. Waktu kita meminta sesuatu, kita meminta kepada Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang penyayang, Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang pengasih, bahkan Tuhan yang hari ini penuh kasih setia. Itu akan memberikan apa saudara? Dia akan memberikan, walaupun jawabannya bukan bim salah bim, waktu mata kita terarah, malam ini Tuhan akan memberikan anugerah. Tuhan akan berikan kekuatan buat saudara. Tuhan akan berikan sukacita yang melampaui segala akal. Bahkan berikutnya ketika kita berkata, Tuhan Engkau penuh kebaikan, maka apa yang dilakukan Tuhan? Yaitu Tuhan itu setia. Dia setia dalam segala perkataannya. Tuhan itu setia di dalam perbuatannya. Hari ini tenang aja. Saudara berkata, Tuhan Engkau setia dalam perkataan perbuatanmu. Bahkan Engkau itu penegak dan penopang buat orang yang jatuh. Engkau penopang buat orang yang tertunduk. Engkau itu penegak. Jadi sekali lagi waktu kita berkata seperti itu, saya terlalu percaya Tuhan itu pasti genapi yang jadi perkataannya. Dia akan action saudara, perbuatannya, bertindak. Dia akan bekerja, bahkan dia akan topang tegakkan kita. Waktu kita berkata, Tuhan Engkau itu penuh rahmat, maka yang pertama Tuhan akan membuka tangannya untuk mengenyangkan saudara dan saya, mengenyangkan segala yang hidup. Selama kita masih hidup di dunia ini, percayalah, rahmat Tuhan yang penuh mengenyangkan saudara dan saya. Tuhan membuka tangannya mengenyangkan segala yang hidup, itu rahmatnya. Tuhan adil dalam segala jalannya, dan Tuhan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Hari ini jangan takut, siapa yang lagi ngalami lapar, butuh sesuatu, Tuhan itu membuka tangannya malam ini untuk mengenyangkan saudara dan saya. Sepanjang kita hari ini tahu
bukan dengan kekuatan kita. Mungkin tangan kita sudah tidak bisa mengenyangkan kita, tapi satu hal, masih ada tangan Tuhan yang akan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan adil dalam segala jalannya, dan Tuhan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Saudara percaya malam ini ada Tuhan yang adil, ada Tuhan yang penuh kasih setia dalam segala perbuatannya ada di pihak saudara. Makanya malam ini tidak usah takut. Saudara yang sudah berkata tidak kuat, pasti kuat. Jangan sampai hari ini lemah, karena bukan dengan kekuatan kita kuat menjalani hidup. Jadi semangat saja. Bu Eli gimana ya menjalani hari esok? Lihat suami seperti ini, lihat keuangan lebih meredek lagi Bu Eli, aset tidak laku-laku. Jujur jual aset hari-hari ini tidak mudah. Orang banyak aset, jual aset sebanyak-banyaknya, tapi yang mau beli aset itu hanya sebagian kecil sekali. Sekali lagi jangan takut, saudara tetap kuat. Kalau Tuhan yang berkata hari ini penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh rahmat, percayalah saudara, malam ini tidur, istirahat ya. Tuhan itu waktu kita pandang mata kita lihat Tuhan sedang membuka tangannya, mengenyangkan saudara dan saya. Bahkan Tuhan itu tetap adil kok dalam saudara. Saya percaya kalau Tuhan itu penuh rahmat, apa yang saudara tabur pasti saudara tuai. Tenang aja, saudara jangan berpikir saya sudah nabur kebaikan bertahun-tahun tapi diperlakukan makin tidak adil, suami makin semena-mena ya, yang namanya orang makin merekakan yang jahat. Tidak apa-apa. Tuhan berkata malam ini, nak, masih ada keadilanku nak yang sedang terjadi dalam hidupmu. Aku juga hari ini penuh kasih setia terhadap perbuatannya. Tenang aja, Tuhan itu setia kok. Dia pasti setia bekerja bela hidup saudara dan saya. Malam ini kita mau istirahat, kita mau tidur. Saudara ndak usah banyak nyampah ya. Saudara tetap kuat aja. Saudara tetap ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ndak mau takut. Aku tahu, saudara bila perlu juga saudara nyanyi, bukan dengan kekuatanku ya. Saudara katakan, ku jalani hidupku. Kita tahu malam ini ada kekuatan Tuhan yang luar biasa ya. Saya dengar ada seorang yang kesaksian. Saya lagi mau suruh kesaksian juga. Dia berkata, Bu, saya ini kalau bukan karena kekuatan Tuhan, bayangin waktu saya ngalami proses itu di titik nol, bahkan minus. Tapi cara Tuhan itu ajaib. Tolong hidupnya bukan hanya hari ini, secara akal. Ya hari ini Tuhan kalau sudah pulihkan semuanya secara akal di tengah sulitnya hidup. Mungkin enggak sih ada orang yang hari itu bukan siapa-siapa. Kalau orang sudah bangkrut hidupnya sudah di bawah rata-rata. Kira-kira ada orang yang memandang kita ndak manusia. Teman aja menjauhi kita, malah takut dihutangi. Masuk akal ndak? Tiba-tiba ada seorang ya yang hari itu bisa tolong hidupnya. Orang kaya, orang yang baik bisa tolong hidupnya. Sampai hidupnya hari ini arah hidupnya bukan lagi turun, tapi arah hidupnya semakin naik. Orang lain mungkin susah, tapi kalau promosinya Tuhan sudah terjadi, itu tadi Tuhan memberikan makanan pada waktunya, itu rahmatnya. Tangkap saudara, anugerah Tuhan itu di tengah masa sukar, Tuhan tetap memberi makanan. Jangan takut, bahkan Tuhan itu membuka tangannya mengenyangkan. Hari ini keadilan Tuhan sedang terjadi. Ya, dia berkata, Bu, secara akal nggak mungkin, apalagi ini masa sukar. Mana ada sih tiba-tiba ada orang yang mau tolong saya kalau bukan karena anugerah. Ya ini namanya hidup karena anugerah, itu bukan karena kehebatan kita. Orang kalau hidup anugerah itu seperti orang dunia itu bilang apa? Beruntung hidupmu ya, tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Nah itu loh istilahnya, anugerah itu seperti itu. Rezeki nomplok, rezeki tiba-tiba nempel buat hidupmu tanpa hidupmu hari ini mengusahakannya, tanpa saudara perlu berputar otak untuk peras otak cari keuntungan. Tiba-tiba Tuhan kirim burung gagak.
tiba-tiba Tuhan kirim orang yang pelit kadang-kadang, yang tidak pernah saudara pikirkan, itu yang tolong saudara. Makanya hari ini jangan takut. Ya, saya pernah kesaksian kan, ada seorang yang waktu itu tahun-tahun lalu benar-benar ketika kita mau adain event besar, ya kita ini benar-benar butuh kekuatan untuk support. Nah ya, tapi saya terbiasa nggak pernah mau ngomong, oh ibu-ibu saya butuh mau ada event besar kasih sumbangan. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak pernah yang namanya setiap kebutuhan untuk mengadakan sesuatu event pelayanan, ya hari itu saya cuma bisa berdoa. Saya tahu saya tidak perlu minta bantuan manusia, saya hanya meminta pertolongan Tuhan, karena saya percaya Tuhan saya itu besar, Tuhan saudara juga besar. Dia kan sumber. Tuhan itu sumber yang namanya sumber kebaikan, sumber kemurahan, sumber rahmat. Itu sumber saudara. Jadi waktu itu saya cuman nggak pernah mau ngomong, saya juga nggak mau ngomong sama siapapun, saya cuman berdoa Tuhan yang akan cukupkan semuanya kebutuhan apa yang saya butuhkan untuk mengadakan event besar. Tuhan itu dahsyat. Dalam bayangan saya yang Tuhan kirim, orang yang sudah dalam bayangan saya itu orang yang kaya, ada namanya semua A, B, C, D ya saudara. Saya pikir ternyata nanti Tuhan pasti kirim orang-orang ini untuk mensupport dan sebagainya. Di luar nalar, anugerah Tuhan itu tetap terjadi, bahkan pertolongannya datang dari orang yang tidak pernah saya duga-duga. Seorang ibu yang sederhana, seorang pendoa yang sederhana, yang bukan kaya saudara, orang yang sangat sederhana, tapi dia bisa memberikan sejumlah uang yang membuat saya kaget, yaitu seluruh event yang saya akan adakan itu dia bisa cukupkan lebih dari cukup. Jadi saya sampai waktu lihat bagaimana dia transfer uang ke dalam rekening, saya bilang gini, Tuhan dahsyat ya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, ternyata orang kalau hidup dalam kemurahan Tuhan itu enak, pas butuh, pas ada. Yang mengadakan bukan saudara. Makanya kita harus tetap kuat, karena bukan dengan kekuatanku aku dapat menjalani hidup, tapi kekuatan Tuhan, pas butuh, pas ada. Yang mengadakan Tuhan lah. Kok orang pendoa yang sangat sederhana kok ya tahu. Ternyata dahsyatnya lagi waktu saya tanya, apa yang membuat kamu kasih saya sejumlah uang? Ternyata mereka berdoa, mereka lihat wajah saya. Ternyata wajah saya juga bisa wajah untuk menghasilkan uang. Saya sampai ketawa. Cara Tuhan tuh unik loh. Kok bisa taruh wajah saya waktu ibu ini berdoa? Wajah saya nampak di dalam pemandangan doanya. Dan Tuhan berkata, kasih uang. Aneh kan? Lah dia bilang gini loh, Tuhan, lah kok dia lebih kaya dari saya kok dikasih uang? Tuhan bilang apa? Karena aku sangat mengasihi dia dan kamu kasih dia uang. Wow. Makanya saya pikir cara Tuhan tuh ajaib saudara. Hari ini jangan takut. Kalau memang kita sudah tidak punya apa-apa, bahkan kita sudah tidak tahu apa-apa, kita tidak punya jalan keluar apa-apa, saudara sudah waktunya saudara berkata, aku akan menjalani hidup bukan dengan kekuatanku. Aku sanggup menjalani hidup. Aku pasti bisa sanggup. Aku mau semangat. Hari ini yuk semangat, sukacita. Kalau kita mau lihat pertolongan Tuhan yang ajaib, setiap hari imanmu timbulkan seperti emas. Iman tuh harus timbul, tidak boleh tenggelam. Iman yang tenggelam tuh takut, khawatir, campur aduk jadi satu. Kadang percaya, kadang takut, kadang khawatir, kadang stres, kadang depresi. Nah itu tidak boleh. Tapi iman yang percaya itu iman yang timbul terus. Timbul terus mana? Semangat, sukacita, punya pengharapan, percaya. Setiap hari harus seperti itu. Bila perlu setiap hari tambah lagi perbendaharaan kata kita. Tuhan, aku percaya Engkau sumber Tuhan yang
baik, Tuhan sumber rahmat, Tuhan sumber kemurahan, di mana Engkau hari ini akan berpihak kepadaku. Mataku selalu tertuju kepadamu, karena aku tahu sampai hari ini di tengah masa sukarku, mata Tuhan tertuju dan Tuhan membuat aku makan dengan kenyang pada waktunya. Saudara bisa perkatakan firman, karena ketika kita memperkatakan firman, maka iblis yang mendengar itu pasti gemetar. Dan waktu saudara memperkatakan firman, ingat ya, fakta tunduk kepada kebenaran. Ingat ya, yang bisa memerdekakan kita hari ini cuman firman. Yang bisa memulihkan keadaanmu menjadi indah ya firman. Apa yang firman tidak bisa katakan? Hari ini waktu kita memperkatakan firman, senyatanya hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu pasti menggenapi apa yang diperkatakan. Jadi kita tidur ya, kita istirahat aja. Besok ndak tahu caranya, pas butuh, pas ada. Adanya gimana Bu Eli? Saya juga ndak tahu. Tapi yakinlah kalau saya bisa melihat mujizat adanya, Tuhan bisa nampakin wajah saya. Tuhan juga punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Hari ini kita cuma ngucap syukur, ndak usah marah-marah. Tuhan, aku sudah kepepet tuh Tuhan, ndak usah. Katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Hari ini aku punya Tuhan. Tuhan sumber yang penuh kebaikan, penuh kemurahan, penuh rahmat itu ada buat hidup saya. Itu sudah cukup. Ketika Tuhan penuh kemurahan, penuh kebaikan, penuh rahmat, hari ini ada di pihak saya. Saudara bisa katakan, maka aku tahu Tuhan, aku pasti bisa hari ini mencukupkan semua apa yang aku butuhkan. Apa yang aku butuhkan pas butuh, pasti pas ada. Waktu kita mengatakan seperti ini, percayalah, Tuhan yang ajaib, punya banyak cara, punya banyak stok. Dia akan kirimkan buat saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya. Hari ini stok apa yang saudara butuhkan buat kehidupan? Yang penting hidup kita hari ini jangan kejar stoknya Tuhan terus ya. Tapi yang penting dalam hidup ini yang nomor satu, kita berubah. Karena kalau kita tidak berubah, maka kita tahu kerajaan Allah dan kebenarannya tidak terjadi, maka semuanya nanti tidak akan ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus memberkati ya. Hari ini makanya nggak usah mengeluh lah. Saudara nggak usah ngeluh, tiap hari nyanyi aja, nyanyi. Kalau sedih ngomong firman, nyanyi. Makanya fungsinya apa ST ini? Menambah perbendaharaan kata. Karena kalau kata-kata saudara lewat firman ini bertambah-tambah seperti tadi. Kenapa saya bisa menambah perbendaharaan kata setiap hari? Karena tiap hari merenungkan firman buat renungan. Makanya tiap hari dengan saya itu paling luar biasa menambah perbendaharaan kata. Yang paling penting tadi ucapkan. Itu penting. Saya juga sering mengucapkan, Tuhan, aku tahu kalau Engkau setia dalam perbuatanmu, maka Engkau turut bekerja. Hari ini Engkau bekerja dalam perbuatan. Action Tuhan. Engkau bekerja, kebaikan terjadi. Engkau berperang, laut terbelah, mujizat terjadi. Engkau bertindak, maka perkaraku akan menjadi kemenangan. Itu kan firman. Tuhan memperjuangkan perkara saudara. Berarti kalau perbuatan Tuhan itu setia, berarti dia setia bekerja, dia setia berperang, dia setia bertindak, memperjuangkan perkara kita. Kalau perkara kita diperjuangkan Tuhan, maka kemenangan itu pasti terjadi. Makanya kita belajar kata-kata. Karena saudara percaya Yesus bisa menang atas ujian padang gurun, tidak pakai tombak, tidak pakai senjata. Daud bisa menang dengan Goliat juga perkataannya. Engkau mendatangi aku dengan lembing tombak, tapi aku mendatangi engkau dengan nama barisan Tuhan Allahku. Hari ini kita bisa lakukan seperti Daud. Hei, aku datangi masalah keuanganku bukan dengan kehebatanku cari pinjaman online, tapi aku datangi hari ini. Musuh saudara apa? Sebut. Hari ini aku datangi engkau dengan barisan Tuhan Allahku. Tuhan yang super baik, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang penuh rahmat. Aku
Hari ini musuh Goliatmu apa? Keuanganmu, yang hutangmu jatuh tempo, angsuran jatuh tempo. Saudara datangi aja, jangan takut ya. Saudara hari ini tidur, saudara mau lakukan langkah profetik apapun bisa, nggak usah takut. Saudara datangi setiap sakit penyakit, musuh yang terberat, walaupun suamimu datangi. Hari ini kita mau lakukan langkah profetik. Aku datangi suamiku. Apa ya? Nah ini barulah. Ya putus-putus tadi. Ya. Suaranya hilang ya. Sekarang sudah. Ya. Jadi istirahat aja ya. Ya. Istirahat, tidur, mulai katakan Tuhan, aku percaya ya. Datangi. Sudah ada suaranya. Sudah ada suaranya, sudah ada suaranya, sudah ya. Nah, malam ini kita ambil langkah profetik ya. Tuhan, aku datangi keuanganku yang jatuh tempo, angsuran yang jatuh tempo, bukan dengan pinjaman online, bukan dengan kehebatanku, tapi aku datangi dengan barisan Tuhan Allahku, barisan nama Tuhan Allahku, Allah yang katakan Allahku yang penuh kemurahan kebaikan, Allahku yang penuh rahmat. Aku datangi engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya hari ini Tuhan akan mengenyangkan aku pada waktunya. Saudara bisa katakan, olah kata-kata ini sesederhana mungkin, yang penting nempel. Tangkep ya, yang penting nempel. Jadi sekarang kita tahu Yesus sendiri menang dalam ujian padang gurun, berkata apa? Ada tertulis. Ada tertulis ya. Jadi sekali lagi yuk, kita mau profetik, kita mau istirahat. Saudara tidak perlu takut, karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita jalani hidup, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tidak ada orang yang bilang tidak kuat loh, tidak kuat. Tidak, kita pasti kuat. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka ada 3 hal. Ingat firman yang saya tulis, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, orang yang mengandalkan Tuhan akan bahagia, orang yang mengandalkan Tuhan akan kuat menanggung segala sesuatu. Ya, itu sebabnya hari ini kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Ada suara kan? Ada suara, masih ada suara. Tidak putus-putus ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami percaya kekuatan-Mu mengalir, damai sejahtera-Mu selalu ada buat setiap kehidupan kami. Kami tidak takut menghadapi badai kehidupan apapun Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya sebentar kami mau istirahat, Engkau memberkati kami Pak yang dicintainya pada waktu tidur. Kami tetap akan melakukan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Ya, selamat istirahat ya, lakukan profetik, ingat matanya diangkat gini ya. Saudara, seolah-olah mata saudara sama Tuhan lagi bertatap-tatapan ya. Nah, lagi bertatap-tatapan, dan saudara mulai katakan, Tuhan, aku percaya hari ini dengan kekuatan-Mu, aku mendatangi segala masalah keuanganku. Aku datangi masalah keuanganku dengan barisan Tuhan Allahku yang maha baik, maha rahmat, penuh rahmat, maha memurah. Tuhan Yesus memberkati. God bless, istirahat semuanya. Ya, kalau nanti saya bisa, saya mau lanjut sebelah tapi lihat dulu ya. Tuhan Yesus memberkati.